Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Caesar dengan NIM 250602608. Kali ini saya akan menjelaskan persiapan ekspor dan kontrak prosedur ekspor. Jadi yang saya telah dapati yaitu dalam industri perikanan modern, udang bukan hanya sekedar komoditas hasil laut. Di balik setiap produk udang beku yang kita temui di pasar, ada proses panjang, teliti, dan terstandarisasi. Video ini akan membawa kita masuk ke dalam proses pengolahan udang faname beku bentuk butterfly di PT Bumi Menara Internusa, Lamongan, sebuah perusahaan yang telah menerapkan standar keamanan pangan internasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil udang terbesar di dunia. Namun, udang merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak. Dalam waktu sekitar 1 jam setelah ditangkap, kualitas udang itu dapat menurun drastis jika tidak ditangani secara tepat. Untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, industri harus menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP), sistem rantai dingin, dan teknik pengemasan yang tepat. Semua proses ini dilakukan agar udang tetap segar, higienis, dan aman hingga sampai ke tangan konsumen. Udang faname dipilih sebagai secara komoditas utama karena memiliki pertumbuhan cepat, tahan penyakit, dan sangat digemari pasar internasional. PT Bumi Menara Internusa atau BMI berdiri sejak tahun 1989 sebagai perusahaan pengolahan hasil perikanan berskala internasional. Produk-produknya telah diekspor ke Jepang, Eropa, Hong Kong, hingga ke Australia. Plant Lamongan mulai beroperasi penuh sejak 2017 dengan 3 lini utama, yaitu udang, ikan COD, dan kepiting. Perusahaan ini telah mengantongi sertifikasi penting seperti HACCP, BRC, SKP, serta sistem manajemen mutu internasional lainnya, dengan visi menjadi perusahaan pangan yang unggul, terpercaya, dan internasional. PT BMI ini terus berkomitmen memberikan produk berkualitas tinggi kepada dunia atau internasional. Untuk menghasilkan udang beku berkualitas tinggi, PT BMI ini menerapkan Good Manufacturing Practices pada setiap tahap produksi. Ada beberapa tahap produksinya. Pertama yaitu lokasi dan lingkungan. Jadi lokasi dan lingkungannya itu pabrik berada jauh dari pemukiman kumuh dan bebas dari sumber pencemaran, jalan lingkungan bersih dan bebas gangguan atau bebas genangan, sehingga risiko debu dan kontaminasi dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu bangunan dan fasilitas fisik. Jadi bangunan dan fasilitas fisik itu ruangan produksi dilengkapi lantai kedap air dan anti licin, dinding berbahan panel halus yang tidak menyerap air, serta langit-langit tinggi untuk sirkulasi udara. Semua desain dibuat agar lebih mudah dibersihkan dan higienis. Yang ketiga yaitu fasilitas sanitasi dan hama. PT BMI ini memiliki sistem pest control internal dan eksternal, ruang ganti, loker, ruang sanitasi, serta area cuci apron dan sepatu khusus untuk mencegah kontaminasi silang. Yang keempat, air dan es produksi. Jadi air yang digunakan telah memenuhi standar air minum dan diproses melalui sistem reverse osmosis. Es yang digunakan pada proses juga berasal dari air berkualitas tinggi. Semua ini memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai standar keamanan pangan. Proses produksi udang faname beku butterfly. Jadi proses produksi di PT BMI dilakukan secara panjang, detail,
dan terkontrol. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Jadi, penerimaan bahan baku itu udang dari tambak dibongkar menggunakan cool box, berisi es, kemudian dicek kualitasnya seperti warna, tekstur, bau, dan kesegarannya. Yang kedua, pemotongan kepala. Jadi pemotongan kelapa itu udang diterima lalu dipotong kepalanya sesuai standar ukuran berat. Yang ketiga, sortasi 1. Udang dipisahkan berdasarkan ukuran dan kelayakan. Udang yang berkualitas rendah akan dipisahkan untuk produk yang lain. Yang keempat, kupas butterfly. Jadi pada tahap ini udang ini dibelah punggung secara presisi hingga membentuk kupasan kupu-kupu, ciri khas produk butterfly. Proses ini dilakukan baik manual maupun dengan mesin khusus. Yang kelima, rendaman atau soaking disebut. Udang ini direndam dalam larutan khusus berbahan aman pangan untuk memperbaiki tekstur dan menjaga kualitas air atau warna. Yang keenam, pembukaan IQF yang disebut individual quick freezing. Ini adalah tahap penting. Udang dibekukan satu persatu dengan suhu sangat rendah. Pembekuan ini cepat membantu mempertahankan tekstur, rasa, dan nutrisi. Yang ketujuh yaitu glassing. Udang dilapisi lapisan tipis es untuk mencegah dehidrasi selama penyimpanan. Yang kedelapan, metal detektor. Semua produk ini melewati mesin pendeteksinya itu logam untuk memastikan keamanan. Yang kesembilan, pengemasan. Jadi pengemasan untuk udang ini, udang dikemas menggunakan kemasan primer atau sekunder yang kuat, higienis, dan sesuai standar ekspor. Yang terakhir, cold storage. Produk disimpan pada suhu min 25 Celcius untuk menjaga mutu hingga siap dikirim ke seluruh dunia. Sistem rantai dingin. Jadi sistem rantai dingin ini merupakan faktor yang sangat krusial dari sejak udang diterima, diproses, dibekukan, hingga disimpan. Suhu selalu dijaga di bawah standar SNI. Yang pertama, ruang produksi 10-15 derajat Celcius. Yang kedua, udang selama diproses 0-5 derajat Celcius. Yang ketiga, udang beku min 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Yang terakhir, cold storage min 25 derajat Celcius. Jika suhu naik sedikit saja, mutu udang ini bisa turun. Karena itu, PT BMI ini menerapkan monitoring suhu 24 jam lengkap dengan alat kontrol otomatisnya. Melalui penerapan Good Manufacturing Practices, sistem cold chain yang ketat, serta pengemasan standar ekspor, PT Bumi Menara Internusa memastikan bahwa setiap produksi udang faname beku bentuk butterfly yang sampai ke tangan konsumen adalah produk dengan mutu terbaik atau yang berkualitas. Inilah wujud nyata komitmen industri perikanan Indonesia dalam menyediakan pangan berkualitas bagi dunia.